Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa bersama saya Rosida Oci di podcast Serba-Serbi Tim PKL Kelas Digital. Oke ya, kalau kemarin kita sudah melihat Amanda, kali ini saya kedatangan salah satu siswa saya lagi. Tapi sebelum saya panggil namanya, sedikit cerita ya. Jadi begitu manis wajahnya bagaikan gula Jawa. Begitupun ketika mendengar suaranya lewat live streaming, seperti mendengar penyiar radio Prambors, kebanggaan kita semua. Tinggi badan yang semampai, pantaslah jika di sekolahnya menjadi salah satu tim anggota taruna. Dan hingga saat ini masih menjadi koordinator tim di tempat PKL Kelas Digital Malang. Sudah pada penasaran kalian guys? Siapa lagi kalau bukan Dini Agustin. Oke, selamat pagi Din. Pagi Bu. Sehat? Alhamdulillah sehat. Berseri-seri nih. Oke, Dini Agustin. Sebelum kita ngobrol panjang kali lebar, guys, ya sebelum obrolan ini semakin menjauh, seperti biasanya, seperti yang di podcast yang sebelumnya ya, saya selalu meminta ke kalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar nantinya teman-teman online yang nantinya sudah menjadi subscriber kita itu bisa tahu tentang kamu kayak gitu. Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Dini Agustin dari SMK Negeri 11 Malang. Saya kelas 12 mengambil jurusan TKJ. Oke, TKJ. Ya. Teknik Komputer Jaringan. Oke, alasannya memilih jurusan itu kenapa? Dulu kan memang SMP itu di SMP saya sudah ada pelajaran tentang IT gitu. Betul. Habis itu di SMK sama orang tua disuruh ambil jurusan IT aja, soalnya udah ada ilmu sedikit dari SMP. Ya, ada ya. Iya. Oke, terus Habis itu sebenarnya agak nggak cocok gitu Bu. di TKJ ini. Iya. Oke, pengennya kamu sebenarnya jurusan apa? Intinya dulu tuh kayak ambil apa ya Bu? Di SMK 2 tuh ada kayak Tata busana kan? ya ada perhotelan juga. Oh, perhotelan. Oke. Iya gitu. Habis itu tapi nggak apa-apa deh nurutin kata orang tua aja. Ya doa ibu kan biasanya Makbul ya? iya Bu. Oke. Gitu. Jadi yang dicari itu keberkahan orang tua gitu Iya. ya tujuannya. Oke. Oke, Din. Kamu berapa bersaudara di rumah? Saya sama adik saya Adik kamu laki-laki atau sama-sama ceweknya nih? sama-sama cewek. Kelas berapa saat ini? Masih umur 3 tahun Bu. Oh, balita banget ya? Iya Bu. Jauh berarti nih selisihnya. Oh, mungkin orang tua sebelumnya udah gak pengen ada anak, tapi ujung-ujungnya ada gitu ya, dikasih rezeki anak Sebenarnya terakhir. mungkin pengen Bu, tapi saya nggak mau gitu waktu dulu. Oh, oke. Tapi sekarang Sekarang udah. nggak merasa tersaingi kan dengan adik-adik? Oke. Ada partner ya? Iya. Seenggaknya nanti kalau orang tua sudah tua kan bisa gantian, bisa Iya. kayak gitu. Oke, SMK 11 Malang. Kenapa memilih SMK ini? Alasannya yang pertama lebih dekat dari rumah juga. Oke, berikutnya. Ya, dulu pengennya masuk ke SMK Negeri 2 Malang Bu. Betul, yang di Jalan Surabaya nih ya, Iya. terusan Surabaya. Iya. Oke, terus. Tapi kata orang tua terlalu kayak jauh gitu loh Bu. Oke. Pilih yang deket-deket aja. Heeh. Juga di situ ada jurusan yang orang tua mau, jadi ya udah ke situ aja gitu. Oke. Banyak temen ya dari Banyak. sekitar rumahnya yang sama-sama sekolah di Iya, SMK 11. alhamdulillah banyak. Oke. Di satu tim PKL-nya sekarang yang paling dekat rumahnya dengan kamu siapa? Ada satu Bu, Siapa? Fitri Davianti Natalia. Beda RW atau beda RT? Beda apa namanya, kelurahan. Oh, oke. Pantesan kamu hampir tiap hari selalu berbarengan ya Iya, sama Bu. dia. Oke. Oke, Din. Pertama tahu kelas digital dari siapa? Apa sama dari guru industri atau gimana Iya, gitu? dari guru industri dari sekolah. Oke, tapi sebelumnya sudah mencari nggak informasi latar belakang dari kelas digital ini sebelum kamu pada akhirnya datang ke tempat saya kayak gitu? Belum, bukan itu tempat PKL-nya kata guru dari sekolah saya kan didirikan. Jadi nunggu informasi dulu dari gurunya, habis itu dikasih info langsung satu kelompok saya langsung cari informasi apa sih kelas digital Malang itu gitu. Terus akhirnya
akhirnya dapat informasinya. iya dapat Oke, informasinya lihatnya dari mana aja waktu itu? dari Google. Juga orang tua saya juga kesini Bu. Kesini. Ya. Takut tempatnya tidak diketahui gitu ya. Oke, Iya. nggak apa-apa. Terus? Ya udah dari juga tanya-tanya ke Senior. guru saya yang pembimbing dari Oh, sekolah. Pak Hudan ya? Iya Pak Oke, Hudan. terus? Gimana sih Pak tempatnya itu kamu bisa cari di Google. Di situ ngapain aja Pak? Ya nanti kamu di situ pasti sama gurunya sendiri pasti nanti dikasih tahu di situ kamu nanti tugasnya apa aja gitu. Oke, contohnya apa aja gitu ya. Oke, terus berikutnya? Udah Bu. Udah ya, oke. Jadi begini ya guys, ada cerita menarik ketika proses tim saya dari SMK 11 ini datang ke tempat saya. Jadi sebulan sebelumnya itu memang salah satu guru industrinya mereka itu datang menemui saya dan menjelaskan ke saya bahwa nantinya ada beberapa tim PKL dari SMK 11 yang dititipkan di kelas digital. Oke, singkat cerita, selama sebulan itu saya tunggu kok nggak ada kabarnya, saya kira udah nggak jadi ya. Tapi menjelang mau penempatan, gurunya tiba-tiba datang ke sini. Dan masih saya kira si gurunya ini ngajak siswanya biar paling nggak tahu. Tetapi ternyata siswa itu hanya disuruh berangkat sendiri tanpa diantarkan. Ya, itu ya cerita menariknya di situ. Dan survivalnya lagi, ini nih yang bikin saya berbangga hati sebagai guru pembimbingnya. Jadi meskipun mereka tidak diantarkan guru pembimbing seperti kebanyakan siswa yang lainnya, mereka bertanggung jawab dengan sampai di sini dengan selamat. Dan itu waktu itu all team ya, semuanya ya 10 orang itu datang semuanya di tempat saya. Oke, kerennya di situ. Jadi memang saya sendiri sebenarnya nggak mempermasalahkan mau guru pembimbing mengantarkan ataupun tidak diantarkan, nggak apa-apa bagi saya. Yang penting kan sudah ada surat pengantar sebelumnya ya, dan ada konfirmasi sebelumnya juga dari sekolah kayak gitu. Jadi ya akhirnya mereka sampai di sini kayak gitu. Dan sejauh ini selama saya menjadi guru pembimbing mereka, banyak perkembangan yang sudah luar biasa ya, yang sudah ditunjukkan dengan mereka di tiap divisi yang memang sudah saya create dan sudah saya bagi. Dan itu sekali lagi berdasarkan dari asesmen bakat dan minat yang memang saya lakukan di kelas digital ini. Kalau kebanyakan mungkin sekedar menerima tim PKL, tapi kalau di tempat saya prosesnya ada yang namanya itu interview, ada yang namanya assessment tuh ada. Jadi benar-benar kayak sudah dunia kerja kayak gitu. Pun halnya nanti di tahun depan pun juga akan seperti itu. Bahkan kalau perlu ketika proses assessment itu tidak ibaratnya tidak sesuai dengan bakat dan minat yang saya cari, ya bisa jadi saya langsung mengembalikan ke sekolah kayak gitu. Karena di kurikulum Merdeka saat ini itu yang dituntut itu benar-benar skill dari tiap siswa itu sendiri. Oleh karena itu mungkin nanti ini PR terkait dengan sinkronisasi ya untuk Bapak Ibu guru dimanapun berada yang nantinya melihat podcast ini. Jadi nggak apa-apa kalau kita misalnya mau sinkronisasi dengan saya selaku pihak Dudika, karena memang kurikulum Merdeka itu benar-benar mix and match-nya antara dunia industri dan sekolah itu memang diharapkan oleh pemerintah kayak gitu. Oke Dini, selama kamu PKL di sini nih, awal kalinya kamu masuk di divisi apa kayak gitu? Saya masuk untuk yang tes itu Bu ya. Betul. Itu di desain. Oke, awalnya ya. Iya. Oke, terus? Habis itu kan juga dites di semua divisi. Ya divisi. Oke. Jadi kan sama Bu Oji dipilih di mana saya yang cocoknya. Betul. Ya, akhirnya saya kepilih di bagian divisi di tim lain. Oke. Awalnya nyangka nggak kalau padanya kamu harus ditaruh di tim konten kreator dan terutama di posisi live streaming? Nggak nyangka sih Bu, soalnya kan saya sebenarnya tuh dulunya tuh malu-malu gitu. Terus juga gimana ya, kayak insecure gitu? Iya, insecure Oke. Tapi ternyata sama Bu aja juga di rumah ya udah kita jalani aja. Lama-lama juga terbiasa Bu. Ya sudah, berarti udah mulai berani ya? Iya. Kalaupun misalnya harus ngomong di depan orang banyak, berarti udah nggak ada kekhawatiran untuk kamu masih ngerasain skill gitu? Ya insya Allah. Jadi kenapa salah satu alasan saya menaruh Dini itu di tim live? Karena dari awal ketika saya proses untuk mentraining Dini dan teman-temannya, saya itu akan selalu melihat komunikasi terutama ya, terkait komunikasi per anaknya, per individunya terutama, dia lancar atau enggak. Yang kedua, intonasinya ketika dia harus berbicara. Nah, saya mendengar Dini ini ada bakat-bakat tersembunyi aslinya. Kalau misalnya dia harus nyanyi sebenarnya enak suaranya ya, tapi saya masih belum pernah ngetes kayak gitu. Makanya dan saya nggak salah pilih ternyata. Jadi
apa ya, kalau kita live mendengarkan suara orang yang nggak terlalu enak didengar, kadang itu orang cukup bosen ya. Tapi kalau misalnya kita itu dapat tim yang memang dapat apa ya, artinya gini, komunikasinya juga bagus, intonasinya juga bagus, orang yang denger live-nya juga pasti akan betah kayak gitu. Ya itu padanya yang memilih saya itu Dini di salah satu tim live streaming itu tadi, kayak gitu guys ya. Jadi apapun tantangan yang diberikan ke kalian, aslinya jangan takut untuk dihadapi. Justru ketika kalian semakin takut, sekali lagi proses kalian untuk berkembang itu nantinya nggak ada. Tapi kalau kalian hadapi, nanti kalian akan tahu, oh ya ternyata aku bisa ya, oh ya ternyata ada skill lainnya selama ini aku sendiri nggak tahu tapi ternyata bisa. Tujuannya di situ deh. Iya. Gitu. Oke ya, seperti layaknya penyiar radio Prambos. Kenapa sedikit tadi saya di awal ada interpretasi seperti itu tentang kamu, karena selama ini saya tuh sering kali ngedenger tuh yang namanya radio Prambos biasanya via by online ya. Jadi kalau saya ngedengerin announcernya atau pembawa acaranya itu, penyiar radionya itu, mereka enak-enak banget suaranya gitu. Jadi wah ini kayaknya, oh ya udah saya catat ya penyiar radio Prambos. Bukan radio Andalus loh ya. Kalau Andalus itu adanya cuma di Malang apa di mana ya guys kemarin guys? Andalus itu. Oke, memang lagi gak happening ya. Jadi anak-anak sekarang tuh lebih suka lihat Spotify kayaknya, kayak gitu ya. Ya kadang saya juga mendengar yang namanya Spotify juga dengar saya. Oke, Din, hampir kamu sudah 3 bulan di sini. Hal apa yang paling berkesan bagi kamu? Tentang kamu misalnya dapat ilmu baru, kamu dapat teman baru, atau yang sebelumnya nggak terlalu dekat sama temanmu kamu jadi lebih dekat, atau mungkin padanya kamu juga lagi ada yang disenengin di sini nih cowoknya, atau gimana? Tentunya pastinya yang utama itu dapat ilmu baru ya, dari coaching. Saya dapat pengalaman baru yang awalnya belum mengerti sama sekali tentang dunia marketing. Saya jadi tahu apa itu marketing. Kemudian yang kedua saya juga dapat teman baru, juga lebih dekat sama teman-teman yang ada di tim PKL sini. Kayak gitu Bu. Ini ya guys, jadi yang dimaksudkan di sini marketing adalah khusus di marketing online ya, karena sekali lagi saya bergerak di bidang digital online atau digital marketing. Biasanya orang kalau tahu itu nggak jauh-jauh dari yang namanya pemasaran online. Bagaimana kita mengoptimasi dari beberapa platform yang memang kita kelola kayak gitu. Tujuannya apa? Biar nanti jangkauan atau lead produk yang akan kita create itu bisa menjangkau dari Sabang hingga ke Merauke, atau mungkin kalau bisa sampai ke luar negeri kayak gitu. Oke, lanjut lagi ya Din. Apa harapanmu ke depannya? Kamu ingin jadi apa? Kamu ingin punya cita-cita yang seperti apa? Kamu bisa share ke kita pada pagi hari ini. Untuk kedepannya tentunya saya ingin jadi orang sukses ya Bu. Amin. Kalau cita-cita saya itu sebenarnya ingin jadi abdi negara. Maka dari itu saya di sekolah ikut organisasi atau ekskul polisi taruna itu, karena biar ada dasar dari militer sendiri gitu. Tapi orang tua kayaknya belum mengizinkan. Jadi untuk orang tua sih maunya saya kerjanya di kantor gitu. Jadi mungkin nanti bisa nuruti apa kata orang tua dulu aja. Tinggi badan berapa sekarang? 160-an. 160 ya, masih ada waktu untuk bertumbuh lagi. Soalnya usia-usia produktif pertumbuhan itu kalau perempuan tuh sampai usia 25 tahun. Sedangkan kalau untuk laki-laki itu 30 tahun. Jadi kalau semisal masih pengen tinggi lagi, nanti olahraganya bisa milih renang, olahraga lari, atau mungkin yang memang bisa menambah tinggi berat badan juga lebih cepat. Tentunya harus diimbangi dengan makanan yang mengandung kalsium tinggi ya. Jangan hanya sekedar olahraga tapi makanannya juga tidak dijaga kayak gitu. Apapun cita-cita yang ingin kamu harapkan di dunia, saya selalu membimbing kamu, yang pernah tahu kamu, yang pernah kenal kamu, dan pernah membimbing kamu saat ini. Saya selalu mengharapkan yang terbaik untuk siapapun itu, untuk siswa didik saya dimanapun itu, yang baik itu yang alumni maupun yang saat ini masih menempuh PKL ya. Jadi harapan saya, di mana kalian berada, jadilah orang yang bermanfaat. Mau itu profesinya apapun itu, tapi tetap harus profesi yang halal ya, dan barokah tentunya. Jangan sampai apapun profesinya itu disalahartikan dengan profesi yang lain yang sekiranya mungkin mengandung hal-hal yang sekiranya tidak bermanfaat. Itu jangan sampai ya. Mau itu nantinya kamu jadi angkatan, jangan
kalaupun misalnya nanti kalian udah jadi orang ya Rek ya, sudah sukses dengan profesinya masing-masing, selalu yang harus kalian tanamkan dalam diri mulai dari saat ini itu, terkadang orang kalau sudah sukses mereka lupa bahwa oh aku saiki wis posisinya sudah settle atau udah sukses, kayak nggak pengen ngerasain yang namanya kehidupan yang ada di bawah. Paham maksud saya? Oke. Ketika orang yang di bawah dia akan berpikir seperti ini, kapan yuk saya bisa sukses, kayak gitu. Jadi dua hal yang berbeda, tetapi rasanya itu sebenarnya kalau kita benar-benar mau untuk merenungi ya, atau bermuhasabah karena itu benar-benar itu nanti kita akan bisa merasakan. Jadi ketika kita sukses jangan terlalu sombong, pun halnya ketika kita posisi masih di bawah juga jangan terlalu ibaratnya menggantungkan ke orang lain. Ya, jangan terlalu bergantung ke orang lain. Tetap berusaha sesuai dengan kapasitas yang memang kita miliki. Percaya bahwa yang namanya doa dan ikhtiar itu akan berjalan beriringan. Ya, Allah itu akan selalu melihat siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan mendapatkan. Ya, manjada wajada kayak gitu. Oke, gini. Selama kamu PKL di sini juga nih, hal apa yang membuat kamu benar-benar struggle untuk padahal kamu mau untuk belajar itu gitu, kayak gitu? Yang pertama pastinya juga motivasi dari Bu Oci sendiri, yang setiap harinya terus mengatin murid-muridnya di sini. Jadinya kita kan kalau setiap hari dapat motivasi seperti itu, tentunya semangat kita juga semakin bertambah. Juga teman-teman kita itu juga berpengaruh kepada kita sendiri, betul. Ya, teman-teman kita juga banyak dukungan dari teman-teman. Jadinya dari diri kita itu, oh aku harus bisa kayak gini, aku harus bisa kayak gini. Oke. Jadi apa yang dituntut oleh Bu Oci itu kita harus bisa lakuin sebisa mungkin gitu. Iya, oke. Karena memang saya sendiri memang ini ya, jadi saya selalu ngomong sama tim, andaikan pun kalian nggak bisa, tapi kalau kalian ada usaha pasti akan ada hasil gitu ya. Jadi jangan sampai antara ketika saya ngasih challenge itu kalian sudah bilang dikit-dikit saya tidak bisa, jangan, karena itu sudah secara nggak langsung kalian kayak ini menutup kemampuan diri kalian yang tersembunyi. Tapi kalau kalian masih mengatakan belum bisa dan saya akan berusaha, itu akan beda hasil nantinya. Jadi setiap ada ikhtiar di situ pasti nantinya akan ada hasil, meskipun itu mungkin nggak maksimal ya. Tapi yang namanya keterpaksaan itu nantinya akan jadi kebiasaan, dan saya memahami itu dan saya mempercayai itu. Karena saya sendiri dulunya juga bukan apa-apa, semuanya juga butuh proses ya sampai saya bisa saat ini seperti yang kalian lihat. Dan tentunya jatuh bangun itu sudah pernah saya rasakan guys ya. Tetapi ya itu tadi, kembali lagi ke mental tiap orang. Pun hanya kalau misal kalian memang punya masalah ya, jangan dipendam sendiri. Karena saya sendiri kadang juga nggak tahu hal apa yang kalian alami dalam hidup kalian, entah itu di sekitar kalian, baik dari rumah, di lingkungan pertemanan. Itu kan kadang tiap orang punya feeling yang berbeda-beda ya. Seperti halnya yang saya lihat selama ini, kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu mereka terlalu bereuforia dengan apa yang mereka rasakan, entah itu senang yang terlalu senang, sedih yang kelewat sedih, sampai akhirnya kalau semisal tidak mampu mengolah emosinya dengan baik, ujung-ujungnya itu bunuh diri. Ya, itu yang saya tidak harapkan dari kalian. Karena kemarin pun seperti kita yang lihat berita viral yang akhir-akhir ini terjadi ya, salah satu mahasiswa dari UGM, kita nggak pernah tahu latar belakang dari yang bersangkutan itu seperti apa. Meskipun notabene sebenarnya orang tuanya juga orang tua yang mampu gitu, tapi ternyata dia memendam kesedihan yang kelewat sedih. Itu juga bahaya kayak gitu. Makanya seringkali saya ngomong tuh sama tim, kalau kalian memang ada masalah, entah itu dengan saya ataupun dengan teman-teman satu kelompok, silakan langsung temui aja saya, curhat sama saya nggak apa-apa, selama memang kalian ngerasa nyaman dengan saya. Kalaupun misalnya enggak, cari seseorang yang memang mampu untuk menjadi pendengar yang baik. Kadang orang tipikalnya mendengar saja, tetapi ketika ngasih solusi tambah manas-manasi gitu loh ya. Itu jangan sampai. Dia harus benar-benar jadi smart people, itu ya Din ya. Oke, berikutnya ada hal yang ingin kamu sampaikan terkait saya selaku pembimbing saat ini, silakan. Oke, yang pertama tentunya saya sangat berterima kasih banyak kepada Bu Oci karena sudah memberi motivasi dan juga ilmu-ilmu yang Bu Oci salurkan kepada saya. Apalagi ojo singkat ya, nah iso panjang kok, sepanjang lo kereta api. Ya itu Bu ya, berterima kasih banyak karena sudah mendidik saya akhirnya bisa menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Di situ juga bisa
berdisiplin terhadap waktu. Juga apa ya, yang dulunya saya belum bisa apa-apa, sekarang ilmunya jadi bertambah terus menerus gitu. Oke. Gitu aja Din? Iya. Oke. Udah ya. Jadi nggak ada interpretasi apapun dari saya. Maksudnya saya harus menyuruh mereka ngomong apa tentang saya. Yang mengenal saya pasti tahu saya ya. Di balik ketegasan saya itu sebenarnya saya juga ada sisi-sisi humanisme yang kata orang itu sajane bener keras secara tampilan, cuma hati lo gitu. Ya gitu ya Raya. Oke, podcast kali ini sepertinya sudah harus saya akhiri, tetapi sebelum itu kalian nantinya siapapun yang mendengar podcast saya kali ini ya, ada beberapa akun yang nantinya bisa kalian follow, baik itu akun jualan saya maupun akun official yang memang dikelola oleh beberapa tim saya. Jadi kalau kalian misalnya masuk di akun TikToknya Sobat UKM Indonesia, itu di situ banyak produk afiliasi yang memang dikelola oleh beberapa tim PKL di sini. Kemudian juga ada produk saya sendiri. Tolong Mbak. Oke. Lagi. Nah, ini adalah produk kolaborasi saya dan kakak saya ya, Kosi Deodoran. Ini nantinya kalian bisa temui di Shopee dan kalian langsung bisa check out di situ di Kosi Deo Official, maupun nantinya nge-follow di Instagramnya di Kosi Deo. Oke ya, itu aja. Oke ya, sebelumnya terima kasih banyak yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Semoga nantinya kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat, berkah dan berlimpah. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.